Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita agar kita senantiasa selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya, yang tentunya hal yang demikian ini akan memberikan satu kebaikan bagi kita semua dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jamaah sekalian, tidak berapa lama lagi kita akan masuk pada satu bulan yang tentu sudah dinantikan, dirindukan oleh semua umat Islam dan terutama kaum mukminin dan mukminat, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang begitu penuh dengan kebaikan, bulan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa peristiwa yang terjadi dalam bulan Ramadan tersebut adalah peristiwa yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ada kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu di dalam bulan Ramadan itu juga Allah menurunkan pada satu malamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan di malam itu menjadi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Dan selain itu jamaah sekalian, ibadah yang juga tidak kalah Allah berikan satu kemuliaannya yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, yaitu i'tikaf di dalam bulan Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah diantara kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan tersebut. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga
ketika nanti datang bulan Ramadan, kita benar-benar bisa mampu melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Dan hal yang paling penting bagi kita jamaah sekalian, kita harus mampu menyiapkan diri kita, terutama bagaimana menyiapkan ruhaniyah kita, agar nanti ketika kita masuk bulan Ramadan, semangat kita, girah kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, memaksimalkan waktu demi waktu yang tidak begitu lama, hanya kurang lebih 1 bulan, itu benar-benar dimaksimalkan oleh kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Waraqi Al-Balqi rahimahullah taala, di dalam satu kalimatnya yang pernah dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali pada kitabnya Lataiful Ma'arif, Abu Bakar Al-Waraqi ini pernah mengatakan bahwa Syahrul Rajab syahrul li zar'i. Lalu kemudian beliau katakan lagi, wa syahrul Sya'ban syahrul syakku li zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hisad zar'i. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Waraqi ini? Kata beliau bahwa ada 3 bulan yang menjadi satu penyemangat hakikatnya pada umat Islam. Yang bulan pertama disebut oleh beliau adalah bulan Rajab. Itu adalah bulan di mana kita menanam tanaman-tanaman kita, menaruh bibit-bibit tanaman. Yang dimaksud tanaman di sini adalah bukan tanaman yang kita lihat seperti daun pohon dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah ilustrasi. Apa yang kita tanam? Kebaikan demi kebaikan, ibadah demi ibadah kepada Allah. Maka seyogianya ketika kemarin kita masuk awal bulan Rajab, kita sudah menyadari bahwa berarti sudah mendekati bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Rajab itu kita sudah mempersiapkan mentalitas kita. Pertama yang kita siapkan adalah ketika bulan Ramadan kita tahu bahwa ada ibadah puasa, ada ibadah kemudian yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tadarus Quran, lalu qiyamul Ramadan dan lain sebagainya. Maka begitu masuk bulan Rajab, kita biasakan kebaikan-kebaikan itu sudah mulai kita tanam di bulan Rajab tersebut. Maka kemudian ketika masuk bulan Sya'ban, kata Abu Bakar Al-Waraqi, itulah bulan di mana kita mulai menyirami tanaman itu. Tanaman yang kita tanam di bulan Rajab itu sedikit demi sedikit mulai kita sirami agar apa? Agar bertumbuh dan semakin berkembang. Kebiasaan baik, hal yang positif yang sudah kita mulai rintis di bulan Rajab untuk persiapan bulan Ramadan itu, maka kemudian sudah kita semangati, kita kembangkan dengan kita siram di bulan Sya'ban. Maka kemudian ketika masuk bulan Ramadan, itulah yang kata Abu Bakar Al-Waraqi sebagai syahrun hisad zar'i, yaitu bulan di mana kemudian kita sudah mengambil hasil tanaman itu atau menuai tanaman itu. Jadi kenapa ini disampaikan oleh Abu Bakar Al-Waraqi dalam ungkapannya tersebut? Karena ketika masuk bulan Ramadan itu kita jangan seperti orang yang kemudian ujuk-ujuk kemudian kita ramaikan masjid, ujuk-ujuk kemudian kita datang, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa tanpa persiapan niat yang begitu kuat, tanpa persiapan kebaikan-kebaikan yang seharusnya sudah kita rintis sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka akhirnya jamaah sekalian, tidak sedikit umat Islam yang karena pada dirinya itu tidak mempersiapkan datangnya bulan Ramadan itu jauh-jauh hari atau jauh-jauh bulan, sehingga yang terjadi apa? Bahwa begitu masuk bulan Ramadan, hampir kebanyakan umat Islam ini masih berada pada fase kemudian hanya meramaikan Ramadan itu pada awal-awalnya saja. Masjid ramai di awal sehingga penuh masjid pada sholat 5 waktu, terutama ketika ba'da sholat isya karena melanjutkan sholat tarawih. Dan itu hanya bertahan sampai hari ke-7 biasanya. Kenapa ini terjadi?
Karena mentalitas kita ini tidak terbangun untuk melaksanakan bulan Ramadan itu menjadi sebuah bulan di mana kita menghasilkan tanaman itu. Maka itu jamaah sekalian, Rasulullah itu sebenarnya sudah memberikan satu kabar gembira pada kita semua tentang bulan Ramadan ini, yaitu sebagai pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis sahihnya. Kata Rasulullah SAW, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian yaitu suatu Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga begitu dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa tughallu fihi syayatin, dan para setan-setan yang biasanya begitu sangat mudah untuk mengganggu manusia, maka di bulan Ramadan itu kemudian oleh Allah dibelenggu sebelenggu-belenggunya. Kenapa? Karena hamba Allah di bulan Ramadan itu begitu sangat melakukan ibadah, terutama puasa di bulan Ramadan tersebut. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis selanjutnya, di kalimat selanjutnya mengatakan bahwa faman hurima khairaha faqad hurima. Ini yang perlu kita pahami. Kata Rasulullah, barang siapa yang terhalang kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu, maka artinya dia sudah terhalangi. Kenapa bisa terjadi begitu? Kembali lagi kepada suatu niat kita, kepada kesungguhan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu akan mendapatkan kebaikannya. Kenapa? Karena banyak orang yang kemudian tidak mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Ada satu ungkapan yang sangat menarik yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi satu gambarannya digambarkan tentang orang-orang yang berangkat keluar untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak punya niat yang kuat untuk berjihad. Yaitu pada surat At-Taubah ayat 46. Dalam ayat tersebut Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau aradul khuruja la'addu lahum 'uddah. Walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Dalam ayat tersebut Allah katakan bahwa kalau sekiranya mereka pengen berangkat, maka seharusnya mereka la'addu lahum 'uddah. Mereka sudah mempersiapkan keberangkatan itu dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan pakaiannya, materinya dan lain sebagainya. Walakin karihallahu bi'asahum. Tetapi Allah tidak menyukai persiapan mereka. Kenapa? Karena Allah tahu mereka itu setengah hati untuk berangkat jihad di jalan Allah. Mereka itu enggak benar-benar mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah enggak suka dengan persiapan yang demikian ini. Seakan-akan mereka itu tidak ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fathabbatahum, maka akhirnya apa? Allah lemahkan keberangkatan mereka itu. Persiapan mereka Allah lemahkan. Dan Allah katakan dalam ayat tersebut, wa qila q'udu ma'al qa'idin. Dan dikatakan kepada mereka, kata Allah, silakan kamu lebih baik diam di sini, tidak perlu berangkat keluar. Lebih baik kamu diam di sini bersama orang-orang yang tidak berjihad. Inilah sebuah gambaran bahwa ketika kita ibadah kepada Allah tidak tulus, tidak ikhlas, tidak untuk mencapai suatu ridha Allah Subhanahu wa taala, kita tidak siapkan mentalitas kita. Maka begitu kita masuk pada satu bulan Ramadan ini, karena tadi kalau kita merujuk kepada surat At-Taubah ayat 46 ini, jangan sampai Allah kemudian nggak suka dengan persiapan kita, nggak suka dengan keberangkatan kita, nggak suka dengan kita hadirnya kita itu. Karena apa? Karena kita begitu setengah hati melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah sekalian, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada sebuah hadis dari Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah, lalu kemudian Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syekh Albani. Satu ketika Rasulullah SAW dikatakan bahwa Nabi SAW raqiyal mimbar,
suatu ketika Rasulullah naik ke mimbar. Faqala alaihi salatu wassalam. Lalu tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Fasuila lahu, maka ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Jamaah bertanya pada Rasulullah. Ma kunta tasna'u hada ya Rasulullah. Apa yang kamu lakukan ya Rasul? Kok tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Maka kata Rasulullah, faqala li Jibril, malaikat Jibril berkata kepadaku. Jadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah, didengar oleh Nabi SAW, lalu diaminkan. Doa yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu adalah mengatakan ragiba anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Yang pertama kata malaikat Jibril, celakalah seseorang hamba Allah yang ketika dia masuk bulan Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan itu, tetapi sampai kemudian Ramadan itu berakhir, ternyata dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya malaikat Jibril ini kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, summa qala, kata Rasulullah. Lalu kemudian malaikat Jibril juga mengatakan pada doa yang kedua. Apa kata malaikat Jibril? Ragiba anfu abdin dzukirta indahu falam yusalli alaika faqultu amin. Yang kedua kata malaikat Jibril, celakalah seorang hamba yang ketika disebutkan namamu di sisinya, di hadapannya, lalu kemudian dia tidak bersalawat kepadamu, maka aku katakan, kata Rasulullah, amin. Yang ketiga, doanya malaikat Jibril mengatakan bahwa ragiba anfu abdin adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilhul jannah faqultu amin. Yang ketiga kata Rasulullah, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, celakalah seseorang itu yang ketika dalam hidupnya masih bertemu, bisa bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tetapi orang tuanya itu tidak menjadi wasilah bagi dirinya masuk ke dalam surga Allah karena dia tidak menjadikan bersama orang tuanya itu sebagai birrul walidaini. Maka kemudian diaminkan oleh Rasulullah. Jamaah sekalian, inilah doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Salah satunya adalah tentang Ramadan. Jangan sampai kita termasuk golongan yang didoakan oleh malaikat Jibril, kita bertemu dengan bulan Ramadan tetapi ternyata dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara supaya kita diampuni dosanya? Persiapkan diri kita dari sekarang. Hal-hal yang negatif, perbuatan yang tidak baik, baik secara lahiriah, zahiriah maupun batiniah, ini harus kita hilangkan dalam kebiasaan kita saat ini sebelum nanti kita masuk bulan Ramadan. Terutama mohon maaf jamaah sekalian, karena kita di era yang penuh dengan digital, era modern, bahkan kejahatan-kejahatan ini semakin canggih, semakin modern, dan semakin masuk ke dalam ranah kehidupan kita yang secara personal. Hampir semua orang ini mengalami, kecuali mereka yang istiqamah, yang kuat keimanan dan takwaannya pada Allah. Apa? Yaitu ada yang namanya pinjol, ada yang namanya judol. Ini suatu penyakit masyarakat yang menjelajah ke semua sektor masyarakat kita sekarang ini. Jangan sampai kita bulan Ramadan, kita puasa tapi masih pinjol. Jangan sampai kita bulan Ramadan, kita puasa tapi kita masih judol. Jangan sampai kita bulan puasa, bulan Ramadan tapi bermaksiat kepada Allah. Inilah termasuk orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah pada bulan Ramadan nanti. Sayang jamaah sekalian kalau kita bulan Ramadan, kita ketemu dengan bulan tersebut, tapi tidak ada satupun satu nilai kebaikan, nilai pahala dan nilai pengampunan yang Allah terima dalam hidup kita. Ta'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mari kita semangati diri kita, kita siapkan mentalitas kita dengan sebaik-baiknya menghadapi bulan Ramadan. Dan kita penuhi masjid-masjid Allah dengan ibadah. Kita basahkan lisan kita, lidah kita dengan tilawatul Quran. Kita kuatkan sujud kita kepada Allah selama bulan Ramadan. Dan kita hidupkan malam-malam bulan Ramadan itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak nanti semua yang kita perjuangkan, yang kita ibadahkan pada Allah selama hidup kita di dunia ini, semoga Allah senantiasa menjadikan suatu nilai kebaikan, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين استغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.